antara istri dan suami itu ada hak dan kewajiban. Di antara kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada sang istri. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami itu menafkahkan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan keistimewaan yang Allah berikan dibandingkan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan mereka yang menafkahkan hartanya kepada kaum wanita. Kewajiban sang suami memberikan nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak-anak. Taib. Sekarang suami pergi, apapun alasannya, apakah pergi untuk merantau bekerja, tapi permasalahannya, ataukah mungkin lari gitu kan, menghilang tiba-tiba tanpa berita, nggak tahu di mana tempatnya, nggak tahu di mana keberadaannya. Taib. Dalam waktu 6 bulan, kalau istri ingin menggugat, ya, ini ingin menggugat, kalau nggak menggugat, ya, kalau nggak menggugat itu nggak ada masalah, ya, karena hak istri nggak diberikan. Karena kalau seorang suami nggak memberikan haknya, misalnya suami nggak memberikan nafkah kepada istrinya, kata istri, nggak apa-apa bang, kalau abang nggak berikan belanja, aku masih banyak duitku masih banyak, tenang aja bang, nggak masalah, ya, padahal itu kewajiban suami. Ini masalahnya, itu hak dia dan dia menggugat. Dia menuntut hak itu yang seharusnya ada di pundak dan tanggung jawab sang suami. Nah, ketika istri menggugat dikarenakan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada sang istri, karena nggak diketahui kemana, di mana keberadaannya, dan dia boleh menggugat ke kantor urusan agama, ya, kantor urusan agama. Nanti akan ditanya, biasanya juga kantor urusan agama ini melayangkan surat lah, mungkin 3 kali panggilan, tidak ada misalnya, ternyata memang betul suami entah nggak tahu di mana. Atau mungkin istri ada yang mau melamar dia, misalnya yang jelas orangnya, sementara suami yang mau ditunggu nggak jelas, kalaupun dia masih hidup di mana rimbanya, kalau dia mati nggak tahu di mana pusaranya. Datang orang yang ingin berminat. Akhirnya apa? Dia mengajukan gugatan ke kantor urusan agama. Tapi jika kantor urusan agama memutuskan untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak. Walaupun suami tidak menjatuhkan talak. Ya, walaupun suami tidak menjatuhkan talak, maka talaknya sudah sah. Ya, talaknya sudah sah. Ini disebut khulu. Ya. Ini disebut khulu. Makanya bagi para istri yang sudah ditinggal suaminya setahun 2 tahun nggak tahu di mana suaminya, ada seorang yang berminat dengan dia, jangan langsung menikah, jangan langsung terima, ya, karena akan bermasalah. Mengapa demikian? Suami belum menjatuhkan talak, dia menikah begitu saja menerima lamaran seorang laki-laki. Bagaimana kalau seandainya ketika mereka sudah menikah, tiba-tiba suami datang, ini istriku, aku nggak pernah menyebutkan cerai, demikian, dan dia bisa menggugat, suami bisa menggugat, bisa dipenjarakan tuh suami istri, demikian. Tapi dengan adanya gugatan ke pihak pemerintah mengeluarkan surat resmi bahwasanya mereka sudah bercerai, dengan demikian si istri akan dilindungi secara hukum. Itulah salah satu maslahatnya mengapa pemerintah kita menyuruh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad itu disuruh membaca sirah ta'liq. Sebenarnya sirah ta'liq itu tanpa dibacakan pun memang sudah begitu seharusnya. Tapi banyak kaum muslimin itu nggak mengerti. Kalau nggak salah itu apabila si suami menyakiti badan istri atau tidak memberi nafkah berapa bulannya? 4 bulan apa berapa? 6 bulan ya di sirah ta'liq itu, maka si istri boleh menggugat. Ya, memang begitu prosedurnya. Dan sebenarnya tidak pun dibacakan sirah ta'liq itu memang harus begitu. Ya, tapi mungkin pemerintah kita melihat banyak sekali para
para mempelai, para suami ini nggak paham, sehingga harus lebih dimantapkan lagi, diingatkan lagi dengan membaca sirah ta'liq tersebut. Jadi ini bukan bid'ah, ya. Sebagian orang mengatakan baca sirah ta'liq itu bid'ah, enggak bid'ah, ya. Ini untuk maslahat kedepannya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya talak jatuh begitu sudah keluar surat resmi dari pihak kantor urusan agama bahwasanya talak sudah jatuh, maka jatuhlah talak. Bercerailah mereka walaupun si suami yang tidak tahu di mana rimbanya belum mengucapkan talak.